Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi ursila rahmatan lil alamin wa liyukhrijan nasa minadh dhulumati ila nuri rabbil alamin wa ba'd. Saudara-saudariku, butuh waktu yang cukup lama untuk mengungkapkan semua gejolak yang dirasakan. Rasa geram, amarah, dan pada saat yang bersamaan juga kita selalu sebagai muslim tertuntun untuk menyikapi segala hal dengan hikmah. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah. Demikian Allah sampaikan di Quran surah ke-16 An-Nahl di ayat 125. Ajak siapapun untuk memahami hukum-hukum dalam Islam, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Para ulama mendefinisikan hikmah setidaknya secara singkat, al-isabatu fil aqwal wal a'fal wa wad'u kulli syai'in fi mahalli. Kesesuaian atau konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta kemampuan untuk menyikapi berbagai hal sesuai dengan porsi dan konteksnya. Dalam situasi yang terjadi di Palestina kini, dan hal yang kita ketahui bersama bahkan mengguncang dunia dalam waktu dekat yang telah berlalu, adalah pengeboman yang dilakukan oleh pihak pendudukan, pihak penjajah Zionis pada satu rumah sakit yang kita ketahui bersama dan telah menyebar videonya tanpa perlu kami tegaskan dan gambarkan situasinya yang tidak mudah untuk mengungkapkan itu semua karena sudah melewati batas-batas kemanusiaan. Dan semakin ditunjukkan bagaimana sikap-sikap dunia pada umumnya, elit-elit global yang senantiasa kita perhatikan secara umum bersikap double standar, standar ganda dalam menyikapi berbagai hal perilaku yang dihadirkan, dimunculkan, didemonstrasikan oleh para Zionis bila dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan di bawah apa yang mereka lakukan, dengan tingkat kejahatan di bawah apa yang sekarang sedang terjadi dan ditampakkan pada dunia, di belahan dunia lain yang begitu cepat responnya. Tidak hanya sekedar mengecam, tidak hanya sekedar menampilkan demonstrasi, retorika, tapi juga mengerahkan satu pasukan dalam konteks perdamaian yang disatukan dalam satu pasukan perdamaian PBB itu, atau bahkan beberapa negara yang mengklaim dirinya superpower adidaya, bahkan hanya karena dugaan-dugaan singkat semata bisa mengerahkan kekuatan yang begitu dahsyat menggempur satu negara, seperti yang terjadi pada Irak misalnya, saat negara ini dihancurkan dengan segala bagian sisi kehidupan masyarakatnya hanya karena tuduhan senjata pemusnah massal yang tidak terbukti sampai dengan kini. Atau bahkan juga Afghanistan, atau juga negara-negara yang lain yang dengan satu kampanye untuk menebarkan demokrasi, menebarkan keadilan semu yang pada akhirnya hanya menyisakan dan meninggalkan konflik berkepanjangan yang tidak usai sampai dengan kini. Bila dibandingkan dengan itu semua, respon yang kita lihat dari berbagai pihak elit global, terutama bila kita katakan secara umum di Barat, baik itu Amerika dan Eropa, nampaknya tidak senafas, tidak seimbang, tidak sejalan dengan berbagai hal yang terjadi dan disikapi oleh mereka pada sebelum-sebelumnya. Walaupun Palestina, saat saya mengunjungi PBB itu, kita bisa mendapati kampanye perdamaian, kebebasan, bahkan juga harapan-harapan untuk menjadikan Palestina ini menjadi satu negara merdeka. Dan itu bisa Anda saksikan ketika Anda berkunjung ke gedung PBB, tertuang dalam
satu catatan dinding yang sangat nampak, dan juga perjalanan sejarahnya bisa kita lihat ya sampai dengan kini. Satu bagian besar di satu tembok yang bisa diakses oleh siapapun yang melewatinya. Terlepas dari itu semua, sebagai muslim kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surah yang sering kali kita kaji, bahkan sering kita bacakan, hingga anak-anak kecil pun kekinian ditanamkan, diajarkan surah itu untuk dihafalkan, yaitu surah Al-Mulk. Di ayat yang kedua, Allah tegas menyampaikan bahwa huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kematian dan kehidupan untuk menguji setiap hamba yang masih hidup, yang mampu belajar dari berbagai peristiwa kehidupan itu ataupun juga peristiwa-peristiwa kematian, agar orang-orang yang melihat itu mampu mengoreksi dirinya, agar mampu meningkatkan amal saleh, perbuatan-perbuatan mulia dalam berkehidupan. Sungguh Allah yang maha perkasa, yang mengatur segala hal. Dan Allah yang maha menerima taubat, maha menerima dan mengeluarkan ampunan bagi setiap hamba yang ingin berubah, mengoreksi diri, serta memperbaiki jalan kehidupannya sehingga membangun amal baik dan lebih mulia dibandingkan jalan hidup sebelumnya. Saudara-saudariku, dari skala yang simpel yang nampak dalam kehidupan kita, skala mikro yang kecil-kecil, kita diperlihatkan satu sisi ada orang yang wafat, dari musabbib yang mewafatkan, musabbab yang telah wafat, tentu kita tidak bertanya yang mewafatkan siapa? Allah, Tuhan, pemegang otoritas tertinggi. Yang wafat siapa? Si fulan, sesuai dengan ajalnya. Musabbib yang mewafatkan, musabbab yang wafat. Tapi sebab dimintakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan disampaikan dalam Al-Quran untuk kita belajar darinya. Satu sisi Nabi pernah menyampaikan, "Udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim." Viralkan, sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah wafat itu, kemudian tutupi keburukan-keburukan yang mungkin pernah terjadi saat dia hidup. Karena saat ini ia sudah tidak berkesempatan untuk memperbaiki apapun, selesai keadaannya, namun memviralkan amal baik itu membantu melahirkan amal jariah untuknya, menerangi ia dalam alam kuburnya. Yang paling menarik, bahkan bagi orang wafat pun yang masih hidup, orang-orang Islam khususnya diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW, pelajari kebaikannya, lestarikan kebaikannya, belajar dari sifat-sifat baik itu bermanfaat bagi yang hidup dan memberikan cahaya sifat-sifat yang mulia, jariah, ketenangan, dan situasi yang terang yang menerangi kegelapan alam kubur bagi yang telah wafat itu. Bagaimana bila dibandingkan dengan yang masih hidup? Yang wafat pun minta dipelajari kebaikannya, maka bagi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang nampak di sekitaran kita, ditampilkan, dihadirkan kepada kita, maka belajar dari orang-orang yang hidup, apa kebaikannya. Jika ditemukan yang kurang, perbaiki kekurangannya, semampu yang bisa kita lakukan. Baik itu dengan tenaga, sesuai dengan otoritas yang ada, dengan pikiran, bila mampu kita menyalurkannya, dengan lisan, jika kita mampu mengatakannya, atau setidaknya, jika perbuatan itu baik, kita berniat mengikutinya. Jika buruk, kita ingkari dengan hati kita. Sesuai dengan amanah yang Allah titipkan kepada kita, dan kemampuan bagi kita untuk mengekspresikannya. Kini, di Palestina, kita dihadapkan langsung pada dua peristiwa yang bersamaan. Kematian dan kehidupan. Dan di titik itulah kemudian ayat ini berlaku untuk menguji kita. Sejauh mana kita mampu belajar dari peristiwa itu. Sehingga kita mampu melihat juga dunia secara global. Apa yang sedang terjadi pada sisi kemanusiaan di era kini. Kita bisa saksikan dengan mudahnya seseorang menghancurkan, melakukan genosida, bahkan pada titik-titik yang rasa-rasanya tidak layak untuk dilakukan dan diterima sebagai seorang manusia. Jika ada orang berkata bahwa, oh ini respon dari satu serangan yang terjadi, maka secara bijak bisa kita katakan, kenapa orang ini menyerang? Apa latar belakangnya? Karena manusia tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang buruk
perilaku-perilaku menyimpang tanpa ada sebab. Bagaimana mungkin seseorang yang tinggal di satu rumah, kemudian rumah itu didatangi oleh beberapa pihak yang memiliki rumah, tuan rumah, lalu kemudian dikeluarkan, diminta paksa untuk keluar. Orang baru kemudian masuk menempati, mengklaim itu bagian dari rumahnya. Dengan senyamannya dia merubah posisi rumah, bahkan sebagian menghancurkan bagian-bagian dari rumah, menggantinya dengan sesuai dengan selera yang ia kehendaki. Maka bila kemudian tuan rumah melakukan perlawanan, mempertahankan tempat dia tinggal, mempertahankan bumi pertiwi baginya, tempat ia berpijak, apakah dikatakan itu sesuatu yang keliru? Indonesia berjuang mengatasi penjajahan. Bagaimana kemudian para pejuang itu bereaksi ketika orang-orang yang datang ke negeri yang tercinta ini melakukan perampasan, penjarahan, dan secara pribadi saya pernah mengunjungi tempat dari satu entitas yang menjajah negeri kita itu. Bahkan saya hadir ke tempat betul-betul jelas dari VOC itu. Datang ke Belanda, datang ke Delft, kemudian melihat bagaimana kantor VOC, bagaimana gudangnya dan sebagainya. Sehingga kita bisa merefleksikan bagaimana mereka datang sampai ke negeri kita tercinta. Merampas berbagai hal, menghancurkan, membumi hanguskan, kemudian menuduh orang-orang yang mempertahankan sebagai kriminal, sebagai teroris, memecah belah dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi pada semangat bangsa kita pada masa itu? Mereka berjuang semaksimal mungkin. Apakah ketika orang-orang yang berjuang itu, Bung Karno dengan diplomasinya, retorikanya, Bung Hatta demikian pula dengan lobbynya, lalu ada Bung Tomo yang menggerakkan dengan gelegar takbirnya sampai terjadi peristiwa 10 November itu, lalu Jenderal Sudirman yang melakukan gerilya, demikian juga Umar Wirahadikusuma yang membentuk dan memimpin pemerintahan darurat, melakukan gerilya dari hutan ke hutan. Apakah kita tega akan menyebut mereka sebagai orang-orang yang memberontak? Jika mereka kemudian berjuang dengan cara yang benar, menjaga kehormatan, menjaga etika-etika, bahkan dalam konteks mereka berjuang, lalu dituduh sebagai teroris, dituduh sebagai kriminal, dituduh sebagai pemberontak, namun mereka tetap berjuang, sehingga terlahirlah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kita melabeli mereka semua yang telah berjuang sebagai pahlawan nasional. Bahkan kita siapkan dan tempatkan serta namai makam-makam mereka dengan Taman Makam Pahlawan. Mereka adalah pahlawan. Dan yang paling menarik, bukan hanya Palestina. Berulang kali saya mengingatkan supaya kita tidak melupakan sejarah. Jas merah, jangan pernah lupakan sejarah. Bagaimana seorang mufti besar di Yerusalem, yang saya sering viralkan, sering saya sebut-sebut, yang sangat luar biasa, bahkan dia menyampaikan satu dukungan bukan di tempat dia berpijak, tapi di negeri lain yang sedang dia berada di dalamnya, melalui radio di Jerman itu, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Begitu luar biasanya bagaimana beliau memberikan dukungan yang sangat kuat untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan berulang kali kita sampaikan hal demikian. Saat sekarang Allah menampilkan situasi yang berbeda di tempat lain di Palestina, baik itu di Gaza ataukah di tepi barat atau Palestina pada umumnya, mereka sedang berjuang di situasi yang sama, yang serupa dengan yang pernah kita alami dahulu. Lalu mereka berjuang saat tanah mereka dirampas, kemudian tempat mereka dibumi hanguskan. Bukan saat ini saja, berulang kali. Kemana mata dunia? Berulang kali tempat itu dibom, dieksekusi, dipersekusi, berapa banyak perempuan yang dilecehkan, berapa banyak ribuan bahkan yang ditawan dari anak-anak sampai orang dewasa tanpa alasan yang jelas, dibawa dan sebagainya. Dan berita-berita yang dulu pernah kita alami sekarang dibalik, hoax bertebaran. Lalu ketika orang-orang lokal melakukan kemudian perjuangan dan pertahanan untuk mempertahankan apa yang mereka kemudian pernah pijak, pernah miliki seperti dulu kita melakukannya. Dan lalu mereka dilabeli dengan label yang sama seperti dulu pernah kita alami. Betapa masih terngiang di benak kita tentang cerita-cerita dari berbagai daerah, bahkan tentang perjuangan-perjuangan Si Pitung misalnya, atau perjuangan-perjuangan tentang Panji Tengkorakah itu, tentang cabai rawitkah itu, macam-macam yang diabadikan dalam film-film kolosal tempo dulu. Sekarang situasinya berubah. Di sisi lain, ada saudara kita mengalami peristiwa yang sama, dengan labeling yang sama, bahkan sekarang dimunculkan dalam suasana global dengan beragam teknologi yang ada, mudah diakses, hoax bertebaran di mana-mana,
Dulu juga hoax banyak disampaikan, banyak penipuan disampaikan. Bukankah Pangeran Diponegoro juga ya kemudian dijebak dalam satu penipuan yang fenomenal sampai sekarang kita kenal. Beberapa kemudian ada yang dieksekusi, bahkan ada satu kepala demang yang sampai sekarang belum dikembalikan kepada ahli warisnya, kepada keluarganya. Ya, dan masih ada sampai sekarang di Belanda, di satu museum, kepala seorang demang dari negeri ini yang masih belum kembali kepada keluarganya. Sekarang kita kembalikan pada konteks Palestina dengan label yang sama. Baru-baru kita saksikan kemarin satu yang diralat. Ada bayi-bayi yang katanya kemudian dipenggal, ada isu-isu yang lain yang ternyata setelah diverifikasi semuanya adalah hoax. Lalu yang terjadi kekinian rumah sakit, dan ini adalah sudah melampaui nilai-nilai kemanusiaan. Kita tidak berbicara tentang agama konteks ini, ya, karena di Palestina pun bukan hanya Muslim, ada Kristennya, ya, ada juga selain entitas itu sebuah, dan ini sudah melampaui nilai-nilai keyakinan, sudah masuk kepada nilai kemanusiaan yang lebih luas. Ya, bagi umat Islam itu punya satu ajaran. Dimanapun mereka menempat, mereka mesti mencintai, menjaga, dan memakmurkan bumi yang dipijak. Saya, Anda, kita orang Indonesia, maka kita punya kewajiban mencintai negeri ini, memakmurkannya. Jadi umat Islam itu tidak perlu diajari doktrin cinta negara, karena memang ajarannya sudah mendoktrin dia untuk cinta negaranya. Jadi apa yang diberikan secara formal oleh negara itu menguatkan bagi umat Islam, karena sejatinya seorang Muslim itu mesti mencintai negaranya, dia menjaganya. Karena itu orang pertama yang akan membela negara dengan semangat jihadnya, semangat juangnya sampai nafas terakhirnya, itu insya Allah orang Islam akan selalu berada di saf pertama, di barisan yang pertama. Ya, silahkan cek kembali file-file sejarah kita, dokumentasi tentang sejarah jihad, dokumentasi tentang resolusi jihad. Ya, dan kami pun saat di Eropa kemarin begitu banyak menyaksikan dokumentasi-dokumentasi hasil-hasil perjuangan orang-orang hebat di masa lalu yang mereka membawa nafas agamanya untuk mencintai negerinya. Ya, baik itu dari segi benderanya, baik itu dari segi kemudian perlawanannya, kampanyenya, dan itu diniatkan demi menaati Rabbnya. Karena itulah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, hal yang sama terjadi kemudian di Palestina. Apakah itu kemudian Hamas ataukah faksi-faksi perjuangan yang lainnya, ya, dan sebagainya, semua membawa spirit ya untuk mencintai negerinya atas dasar ibadah kepada Allah untuk menjaga, memakmurkan, mencintai, melindungi. Situasi ketika dibalik mereka berjuang. Nah, di titik inilah kemudian ketika dulu Mufti Yerusalem dari Palestina memberikan dukungannya, apakah salah kemudian sebagai anak negeri orang Indonesia kini kita memberikan spirit yang sama, dukungan yang serupa, minimal kita dengan doa. Ya, minimal dengan doa. Apa yang bisa kita kirimkan, kita mohonkan. Lalu sekarang, orang-orang yang Allah amanahi jabatan-jabatan dalam kehidupan, baik di negeri ini ataupun di luar negeri ini, dunia-dunia muslim pada umumnya, dan itu akan dihisab. Itu akan dihisab. Maka setidaknya dalam konteks ini, mesti tentu memberikan suara yang saya sangat punya keyakinan, insya Allah. Indonesia juga sudah bersuara, ya, baik melalui Menlu ataupun aspek yang lainnya. MUI juga sudah bersuara. Lalu perwakilan-perwakilan yang lainnya sudah bersuara. Saya harap bukan orang Islam saja, tapi juga dari non-Muslim, kita semua menjadi satu kesatuan Indonesia untuk menyuarakan ini. Ya, yang dibom itu kan rumah sakitnya, rumah sakit baptis itu. Ya, yang kita saksikan kemarin, yang 500 orang meninggal dan sebagainya. Jadi saya pikir tidak harus kita kemudian membatasi pada satu kontribusi yang dibatasi oleh nilai-nilai keagamaan semata, karena ini sudah melewati batas-batas itu dan sudah menyentuh nilai kemanusiaan. Cukup menjadi manusia untuk kita lihat bahwa ini sesuatu yang ditampakkan kepada kita yang tidak benar, ya, yang sudah melewati batas. Karena itu bagi umat Islam, kita sekarang diminta oleh Allah untuk melihat bagaimana orang-orang yang berjuang di sana, yang mereka sangat menghormati usia yang Allah berikan kepada mereka untuk dijaga dengan kehormatan. Dan di antara kehormatan itu sikap terhormatnya dengan berjuang. Ya, tentu kita mengharapkan kehidupan yang damai. Dan kedamaian itu tentu harus diciptakan dengan kontribusi semua pihak dari luar. Ya, itu yang menempatkan kita berkeadilan. Semua punya semangat yang sama untuk merdeka dan tidak standar ganda. Ya, yang ini diperlakukan seperti ini, yang lain demikian. Bagaimana mungkin bisa mengatakan jangan semua negara ikut campur, tapi saat yang bersamaan Anda mengirimkan kapal induk dan sebagainya.
memberikan fasilitas, memberikan senjata, itu sesuatu yang tidak konsisten. Karena itu yang perlu dilakukan saat ini adalah, saya kira kita sebagai warga negara Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Dasar Pancasila, yang juga mengamanahkan kepada kita untuk menjadi warga global yang cinta perdamaian, dan kita anti penjajahan, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kita telah mengalami itu ya dengan jangka waktu yang sangat panjang dan melahirkan luka kehidupan yang juga lestari sampai dengan kini diingat oleh anak cucu. Dan setiap melewati makam pahlawan teriris hati kita bagaimana mengingat semua itu. Dan sekarang dihadapkan pada kita satu keadaan ya di Palestina pada khususnya. Dan yang kedua, penting disadari bahwa kita bersyukur, khususnya bagi umat Islam, sangat kita bersyukur menjadi Muslim. Karena pada saat ini kita diuji tingkat keimanan kita, ya diukur parameter keimanan kita, setidaknya untuk merasakan dan mengamalkan bahwa Muslim dimanapun menjadi satu tubuh. Ketika sakit satu bagian, yang lain merasakan yang sama. Dan tentu obatnya proporsional. Obatnya proporsional, tidak melebihi kapasitas dari apa yang bisa kita lakukan. Ya, yang berjuang secara fisikal ada di Palestina, yang berjuang dengan doa bisa kita lakukan, yang berjuang dengan harta, yang berjuang dengan diplomasi, apa yang bisa kita lakukan. Ya pun demikian, Indonesia mesti merasa juga bersyukur. Sekali lagi, Indonesia mesti merasa bersyukur dianugerahi oleh Allah mayoritas umat Islam di negeri ini yang punya doktrin cinta, bela, dan makmurkan negaranya. Maka senantiasa harus dijaga orang-orang Islam ini. Saya memohon kepada semua pihak dalam satu dinamika politik yang sekarang terjadi dalam negeri, jangan sampai memecah belah umat Islamnya. Saya ulangi lagi, jangan sampai memecah belah umat Islam di bumi Indonesia ini. Mohon dijaga persatuan. Mohon jangan gunakan narasi-narasi yang memecah satu dengan yang lainnya. Sebab kalau negara ini butuh di saat-saat genting, kondisi-kondisi yang sifatnya memerlukan semangat juang yang tinggi, maka di barisan terdepan itu sampai dengan kini, sependek pengetahuan kami, umat Islam itu memiliki doktrin yang sangat kuat untuk bela dan cinta negaranya. Maka sangat dikhawatirkan bila kita kemudian rapuh, terpecah belah, kemudian tidak bersatu. Nah, sedangkan keadaan-keadaan dunia secara global pada saat ini tidak baik-baik saja. Maka sisi lainnya, mari semangat membangun negeri. Mari semangat untuk mencintai negeri kita, dan pada saat yang bersamaan juga kita menebarkan perdamaian, kita menebarkan keadilan, kedamaian, dan memberikan contoh kebaikan untuk semua. Saya mesti menyampaikan uraian saat ini dengan ketegasan, dengan keterbukaan, karena bila dengan itu semua belum tersentuh lagi hati manusia, maka ini menandakan bahwa ada yang mesti kita waspadai yang tidak baik-baik saja di situasi saat ini. Dan cara terbaiknya untuk mengatasi itu semua adalah semua mesti kembali kepada Allah. Untuk bertobat, melembutkan hati lagi. Karena pada akhirnya kita akan kembali. Jangan sampai dengan skala yang Allah sudah tampakkan seperti itu, belum juga menyadarkan kita semua untuk bertobat dan ingat bahwa suatu saat kita akan wafat. Hanya bagaimana caranya? Ada orang-orang yang wafat dalam keadaan mulia. Ya, mereka berjuang. Hidupnya terhormat, wafatnya juga mulia. Maka bagaimana dengan kita pun yang semuanya adalah calon-calon wafat. Ya, orang-orang yang pasti akan meninggal dan kembali kepada Rabb-Nya. Untuk itu, sekali lagi, mari kita sama-sama mengoreksi diri. Mari kita bermunajat kebaikan bagi setiap Muslim, khususnya di Indonesia, umumnya dimanapun Anda berada. Saya berharap kita senantiasa menyertakan doa, khususnya untuk di Palestina atau di setiap tempat yang mengalami kesulitan, termasuk di kita juga, untuk seluruhnya tanpa kecuali. Dan mohon tidak memilah-milah. Ya, sekali lagi mohon tidak memilah-milah dan menjadikan alasan itu semua untuk mereduksi atau mengurangi perhatian kita saat semua penduduk global itu memang sedang terpusat ke Palestina. Jangan Anda berkata jauh-jauh perhatian ke sana, di Indonesia pun sedang butuh bantuan. Jangan berpikir demikian. Karena kita berpikir serupa, tetap membantu yang di dalam, berpikir secara kritis untuk saling tolong-menolong, saling menguatkan. Yang penting Anda dan saya ketahui, yang penting Anda dan saya ketahui, di dalam negeri ini kita tidak bekerja sendiri. Ada pemangku kebijakan, ada tanggung jawab, ada undang-undang,
fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kita membantu negara ya pada setiap level yang bisa kita lakukan. Sekarang di Palestina negaranya dihancurkan, tidak ada perhatian siapa yang bisa bergerak. Apakah hanya dengan doa pun tak mampu kita sampaikan kepada mereka? Sangat miskin dan kerdil cara berpikir demikian. Saling mencintai, saling menguatkan. Pada saat yang sama, kita adalah warga global yang patut berpartisipasi dalam konteks menjaga perdamaian dunia. Justru ketika kita memberi perhatian kepada Palestina misalnya, atau di tempat manapun yang membutuhkan perhatian, kita sesungguhnya sedang menjalani amanat undang-undang dasar kita. Pada bab pembukaan dari SD, kita belajar, kita membacakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Di atas dunia, penjajahan di dunia, artinya kita didorong oleh semangat undang-undang untuk menjadi warga global, warga dunia ini, baik itu memperhatikan di dalam sampai dengan keluar. Semoga kita tetap jernih, semoga kita tetap diridhoi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya bila ada kata-kata yang kurang berkenan, bila ada kata-kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Video ini mengajak kebaikan untuk semua tanpa merendahkan atau mengecilkan bagian-bagian dari kehidupan khususnya di bangsa ini. Saya juga mengingatkan agar tidak memotong sembarangan video-video ya sesuai dengan kehendak-kehendak setiap orang yang menginginkannya. Video ini tidak dibuat untuk merendahkan, mengecilkan peran siapapun di kehidupan bangsa ini. Tidak untuk pemerintah, tidak untuk masyarakat, tidak untuk ormas atau yang lainnya. Video ini mengajak kita semua untuk bersatu, menjauhkan diri dari perpecahan, menguatkan bangsa kita, mencintai itu semua, dan menebarkan kedamaian, keadilan, dan kebaikan untuk seluruh bagian dari dunia. Terima kasih. Semoga Allah muliakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.